Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak TV. Dan kali ini saya akan berbagi satu informasi berkaitan dengan kondisi cuaca ya. Jadi kalau sekarang ini kondisi cuaca di tempat kita di Indonesia sedang dalam musim hujan atau musim ini ya, penghujan. Bulan Desember. Istilahnya katanya orang-orang dulu gede-gede ini sumber gitu ya, karena memang hujannya cukup deras atau cukup tinggi, intensitas hujannya cukup tinggi gitu. Nah, tapi di sisi lain, di tempat lain, di belahan bumi sebelah utara, tepatnya di Korea Selatan jadi saya ingat ketika bulan Desember semacam ini adalah masuk musim salju. Jadi salju pertama kali turun itu akhir Desember. Informasi yang kita dapatkan dari teman-teman di sana, salju pertama kali turun untuk tahun ini atau untuk bulan Desember ini adalah tanggal 18 kemarin ya. Itu salju pertama kali turun di Korea Selatan. Nah, sama dengan yang ada di Indonesia, orang menyebutnya kalau musim hujan atau mendapatkan hujan itu mendapatkan berkah. Nah, orang-orang di Korea juga sama. Mereka kalau mendapati salju pertama kali turun itu adalah juga berkah gitu ya, sehingga mereka mencarinya. Nah, akan kita ulas nanti lebih dalam lagi bagaimana dengan budaya masyarakat, kemudian kapan terjadinya dan kenapa terjadi salju di sana gitu ya, kenapa bisa gitu ya, secara geografisnya akan kita ulas lebih dalam lagi nanti. Nah, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau channel Cak TV ini mengupdate informasi, maka Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang update terbaru dari video di channel Cak Motivasi ini. Kemudian share video ini ke teman atau grup WA Anda. Siapa tahu ada teman-teman Anda atau kolega Anda yang memerlukan informasi ini. Jadi Anda bisa berjasa atau mendapatkan pahala karena sudah sedekah informasi. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi bentuk saljunya itu seperti apa? Mungkin menjadi sebuah tanda tanya untuk teman-teman yang belum ke sana, belum pernah ketemu salju gitu ya. Jadi salju itu bentuknya seperti es pasrah itu ya. Es pasrah itu tetapi kurang lembut, jadi kurang halus. Mungkin mendekati seperti kalau Anda pernah makan arum manis itu ya. Jadi kembang gula itu. Nah, seperti itu, lembutnya seperti itu. Nah, pertama kali jatuh atau pertama kali turun itu akan nempel di bahu kita, di pundak kita, atau di topi kita gitu ya. Dan itu tidak basah karena memang sama-sama dingin ya. Jadi di atas suhunya 0 derajat, kemudian air itu menjadi salju itu turun di tempat kita juga atau di badan kita juga masih sama suhunya 0 derajat ya. Jadi masih tetap nempel, tidak mencair. Nah, mencair itu kalau kita masuk ruangan kemudian kita lupa melepaskan salju yang menempel itu, maka bisa jadi baju kita atau jaket kita akan basah. Nah, karena itu sebelum masuk ruangan atau masuk rumah biasanya kita bersihkan ya, kita ambil, kita lepas ini, kemudian rontok. Nah, di luar itu nanti yang akan basah, tapi jaket kita nggak akan basah gitu, karena sama-sama suhu dingin gitu. Nah, itu bentuk saljunya seperti itu gitu ya, ketika pertama kali turun. Tapi nanti kalau sudah badai salju yang muncul ya beda lagi bentuknya. Seperti itu tapi lebih tebal dan lebih dingin gitu ya. Nah, teman-teman, informasi yang kita dapatkan dari teman-teman yang ada di Korea Selatan sana, salju pertama kali turun untuk tahun ini tanggal 18 Desember kemarin ya. Jadi itu pertama kali turun tanggal 18 Desember itu, dan masyarakat di sana menyambutnya dengan sangat gembira dan antusias sekali. Banyak yang pergi ke jalan raya atau ke tanah lapang gitu ya. Nah, kita bahas kenapa sih kemudian kok di sana bisa muncul salju sementara di sini tidak pernah gitu ya, hanya kebagian musim hujan saja. Nah, teman-teman, begini, kenapa sampai muncul salju di sisi utara sana dan sisi selatan gitu ya, kalau bergantian ya. Nah, sekarang kita bahas yang ada di sisi utara. Jadi bumi itu kan dibagi jadi dua ya. Pembaginya adalah garis khatulistiwa itu, iklim tropis. Jadi tempat kita ini di Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa, tengah-tengahnya bumi ya. Kemudian semakin ke utara sana
ada Kalimantan, kemudian naik lagi ada Malaysia, naik lagi ada Thailand, kemudian ada Taiwan gitu ya, terus ke atas lagi ada Cina, ke atas lagi ada Korea dan Jepang gitu ya. Nah, semakin ke utara sana. Nah, sekarang ini matahari tidak tepat berada di Khatulistiwa, tapi agak bergeser ke selatan. Di selatan itu ada negara Australia, ada negara New Zealand gitu ya. Nah, disitulah matahari sekarang melintas. Jadi sekarang di Australia dan di New Zealand itu musim panas. Panas-panasnya nanti bulan Februari. Di sana sangat panas sekali, suhunya tinggi. Nah, sementara yang ada di utara itu menjadi dingin karena jauh dari matahari gitu ya. Jadi dingin-dinginnya Korea Selatan, Jepang, dan negara Eropa itu nanti adalah pas bulan Februari. Itu puncak dinginnya gitu ya. Nah, itu karena jauh dari matahari, akhirnya air yang ada di atas bumi belahan utara itu kemudian membeku jadi salju itu, sehingga turun salju itu. Nah, itu terjadinya salju seperti itu. Jadi semakin ke utara sana, semakin ke arah utara. Jadi utaranya Korea dan Jepang itu nanti akan ketemu dengan Rusia. Kota Vladivostok itu kota yang terdingin. Siberia juga nanti paling dingin. Nah, itu semakin ke utara semakin dingin. Nah, semakin ke selatan sekarang ini semakin panas. Jadi bergantian. Nanti pada waktu pergantian, ya nanti di Korea musim panas gitu. Tapi sekarang terjadi musim dingin. Nah, itu terjadinya musim salju di Korea Selatan ya. Sementara di garis Khatulistiwa tidak akan pernah ada salju. Yang ada mungkin hanya hujan es ya, kecil-kecil itu. Tapi bukan salju itu es, itu memang es itu. Jadi bentuknya beda. Nah, itu yang terjadi di Korea Selatan teman-teman, berkaitan dengan musim hujan di sana ya. Nah, masyarakat kita, masyarakat Korea Selatan maksudnya, dalam menyambut hujan salju itu persis dengan masyarakat kita kalau mendapatkan hujan air ya. Jadi mereka mengatakan bahwa hujan atau salju turun pertama kali itu adalah berkah, sehingga hampir seluruh masyarakat itu menunggu hujan salju yang pertama kali, sehingga begitu kedengaran di luar gitu, salju sudah turun, salju sudah turun, masyarakat itu keluar semua, kemudian ke depan apartemen, biasanya ada tanah lapang atau di jalan, di pinggir-pinggir jalan, trotoar itu semuanya turun ke situ ya, supaya badannya terkena salju gitu. Karena kan bukan air, bukan air, jadi nggak basah masuk gitu. Ya, itu kondisinya semacam itu. Jadi mereka menyebutnya ini adalah sebagai berkah gitu. Nah, itu masyarakat Korea Selatan seperti itu. Nah, teman-teman, kalau berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial budaya masyarakat Korea di sana menyambut musim dingin ini, diantaranya sama dengan musim-musim yang lainnya. Ada liburan musim dingin. Biasanya liburannya itu 2 minggu sekali. Seperti di video saya sebelumnya membahas tentang 4 musim di Korea Selatan. Setiap kali musim pergantian musim itu maka akan ada libur 2 minggu. Nah, ketika memasuki musim salju atau musim hujan semacam ini, juga musim salju ya, ada libur 2 minggu dilakukan di perusahaan. Dimanapun semuanya bersama-sama libur 2 minggu. Biasanya bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru, tetapi bukan seminggu, tapi 2 minggu gitu ya. Nah, untuk apa mereka meliburkan diri gitu ya? Padahal kan bekerja ya sesuatu yang etosnya cukup tinggi buat mereka ya. Kerja itu etos yang tinggi untuk mereka gitu ya. Tapi tetap menyempatkan diri untuk libur, karena di situ juga akan ada perputaran perekonomian. Jadi masyarakat di sana libur 2 minggu, diantaranya untuk Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga tempat-tempat wisata tetap ada ya, meskipun dingin, tapi ya penuh dengan salju. Misalnya kebun binatang di ibu kota Korea Selatan, di Seoul sana, ya tetap buka gitu, tapi ya penuh dengan salju gitu ya. Kalau kita berjalan ya penuh dengan salju. Nah, itu masyarakat Korea Selatan menyambutnya dengan ada libur gitu ya. Kemudian mesin pemanas juga sudah mulai dikeluarkan. Mesin pemanas itu bentuknya juga macam-macam. Ada yang seperti stove atau kompor gitu ya. Jadi
ada sumbunya juga, ya persis seperti kompor itu tapi agak memanjang, agak tinggi. Ya sekitar tingginya sekitar 1 meteran gitu ya. Nanti tangkinya di bawah, diisi pakai minyak tanah. Nah, nanti dibakar, kemudian kan nyalanya cukup ini apa cukup cukup panas itu menghangatkan ruangan di dalam ruangan. Nah di atasnya bisa dipakai kompor. Jadi dikasih apa itu ceret untuk atau panci kecil untuk memasak air untuk bikin kopi atau bikin teh hangat itu bisa gitu ya. Atau mesin pemanas yang lainnya yang seperti kalau Anda punya kipas angin ya, kipas angin itu kipas angin yang ada es batunya itu, jadi kipasnya nyembur, es batunya di bawahnya agak dingin. Nah itu beda. Seperti itu tetapi ada lampu-lampunya itu, ada beberapa lampu yang cukup panas itu, kemudian di sebelahnya itu nempel di situ ada airnya. Nah air itu yang kemudian akan mendidih kemudian menguap sehingga uapnya uap hangat ya. Jadi suhu ruangan juga cukup dingin. Ada lagi pemanas yang lainnya bentuknya di lantai. Jadi orang kita kalau tidur kan di atas dipan. Mereka orang Korea dan orang Jepang, orang Cina tidurnya di lantai. Kenapa di lantai? Ya itu tadi, ketika musim dingin datang atau musim salju datang, mereka tidur di lantai. Kemudian di lantai itu ada elemen seperti setrika gitu ya, pemanas. Jadi kalau kita tidur ini hangat langsung di punggung itu. Lantainya terbuat dari mika plastik itu. Nah itu di dalam ada elemennya sebetulnya. Jadi kalau Anda melihat film Korea itu, mereka semuanya lebih beraktivitas di lantai langsung ya, karena memang itu ketika musim dingin tiba maka pemanas di bawah lantai itu akan diaktifkan. Ketika diaktifkan maka lantai menjadi hangat. Kita duduk juga jadi hangat, tidur juga jadi hangat. Seperti itu ya. Jadi kondisi sosial masyarakatnya, perubahan-perubahan budaya juga seperti itu. Kemudian bentuk fashionnya juga berubah. Kita bisa lihat bajunya double-double itu ya. Jadi yang pertama kalau boleh saya gambarkan, yang pertama itu celana seperti legging itu, baik laki-laki maupun perempuan itu ada. Jadi celana tipis tapi yang ketat, nempel di kaki kita. Bahkan di lengan itu kita pakai juga seperti kaos kotong tapi lengan panjang. Nah itu nempel, merekat di kulit gitu ya supaya hangat. Kemudian kita pakai celana, kemudian pakai baju juga seragam kalau kita mau kerja. Nah baru kemudian ditambah lagi dengan jaket yang tebal itu sehingga badan kita tetap merasa hangat. Nah teman-teman, itu budaya di Korea berkaitan dengan musim salju. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.